Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Semangat banget ibu-ibu pagi hari ini. Keren. Oke, luar biasa. Yang merah juga kelihatan membara semangat untuk ilmunya. Terbakar. Yang biru juga membiru. Untuk ilmunya. Yang kuning juga menguning. Kena penyakit dong, menguning. Nah, padi kalau menguning panen Bu ya? Oh, iya, menguning, pisang menguning panen, ya kan? Panen. Yang ngambang menguning nggak panen. Jeruk jatuh, jeruk. Oh iya, jeruk jatuh. Oren dong, iya. Lemon. Lemon jatuh. Ya, tapi kita mau tahu dulu. Mau tahu aja, mau tahu dulu. Mau tahu banget sih. Dari mana? Majelis taklim dari mana Iya, aja silakan. yang hadir hari ini. Ada di sini. Kan yang itu. Yang ini. Iya. Nah. Sama Mas Dudu. Yang pertama ada Majelis Taklim Al-Ikhlas Cabang Bungin Bekasi Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ada Majelis Taklim Al-Falah Pondok Ungu Sektor 5 Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai sekarang masih pengen tahu tuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tuh pondok bisa ungu Bu? Kenapa ditonjokin apa gimana Bu? Dan yang terakhir nih Mas Bedu nih, ada Majelis Taklim An-Nur Pondok Ungu Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok beda sendiri? Tadi Bu teriak sendiri. Wabarakatuh. Mas Bedu, jamaah Ipa lagi sedih, Ipa lagi galau. musik sedih, lagi sedih. Ratusan purnama terhempas di hatiku. Jadi, saya lagi galau, Bu. Besok, suami saya akan pergi untuk bekerja di luar kota selama 2 bulan. Terus saya galau, saya sedih, saya marah. Apa yang harus saya perbuat, Bu? Soalnya saya mau ikut, tapi saya ada kerjaan dan saya kuliah. Tapi kalau saya nggak ikut, saya tidur sendirian. Saya kesepian selama 2 bulan itu. Makanya saya galau, saya ingin meminta. Meminta apa Mas Bedu? Allah Akbar. Jangan gitu dong. Ntar udah mama gua. Galau, Pak. Gimana Mas Bedu nih? Iya, maksudnya lu udah pakai jegar juga. Gak minta dus juga. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bunyi apaan sih? Nah itu mah. Amper loncat. Amper loncat tuh, mama loncat ya. Kita baca kayak baju pramuka. Iya betul. Penggalang. Pembina. Ini dia batik kita. Batik, iya. Kata tiga. Penggalang, pembina, siaga. Dekat Pejaten, siaga situ. Itu, yang ada rumah sakit tulang. Rumah sakit siaga, betul. Siaga Raya. Siaga Raya. Siaga Raya. Mungkin kita bisa ketawa-ketawa mah. Abang bisa ketawa-ketawa. Tapi ada anak mama yang sedang sulit untuk tertawa mah. Kenapa dia? Karena dia harus berpisah dengan suaminya untuk selama-lamanya. Enggak, 2 bulan doang. 2 bulan doang mah, 2 bulan doang mah katanya. 2 bulan doang. Karena suaminya akan dinas keluar angkasa ya. Keluar kota, Pak. Keluar kota. Mau ini mah, mau dinas di luar kota. Terus Ipa bingung mau ikut sama dia, tapi pada kerjaan sama kuliah di sini, gitu. Jadi hati kamu? Hati galau. Ipa galau, merana, gunda gulana. Kalau merana, meriki. Meriki. Kalau meriki apaan sih? Kesini betul. Meriki. Iya, Bang. Kalau merono Kesana. Oh, Mereka Meriki sama. Iya. Meriki, itu kan orang Jawa doang ya. Meriki. Lucu tapi ngomong-ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Galau. Apa sih galau? Hati merasa kacau, merasa tidak nyaman, merasa gelisah, merasa nggak punya
pegangan ini adalah galau. Siapapun manusia yang hidup di alam dunia suatu saat pasti pernah merasa galau, merasa kacau, merasa gelisah. Ini semua manusia pasti pernah memiliki. Kenapa? Karena kita ditakdirkan oleh Allah diberikan nafsu, punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan. Masya Allah, luar biasa. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah berikan kita manusia, dua-duanya ada akal, ada nafsu, ada. Namun yang namanya nafsu, kata Allah, terbagi dua. Anda lihat surat Yusuf 53, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, orang yang galau ini terdorong oleh nafsu setan, mengajak berbuat jahat. Dia berandai-andai, pikirannya kacau karena fokus dengan suatu masalah. Dan ini siapapun pasti kena. Mau orang kaya, orang miskin, kena perasaan galau. Orang kota, orang kampung, pejabat, rakyat, orang bodoh, orang pintar. Semua pasti merasakan yang namanya galau. Merasakan yang namanya kacau perasaannya. Contoh, nggak usah jauh. Seseorang biasanya bacaan qiraatnya bagus kalau jadi imam nih, kayak mereka-mereka. Coba ibu-ibu dengerin, ketika Agus menyanyikan sesuatu salawat dengan bedu menyanyikan salawat, suaranya enakan siapa? Jangan marah, karena Allah berikan masing-masing kelebihan. Fakta, Pak, fakta. Fakta. Ibu coba kalau anak-anak saya yang batik ini, mereka jadi imam, Masya Allah. Bacaannya, qiraatnya luar biasa, membuat kita terpana. Enak, luar biasa. Tidak mustahil suatu saat Agus Nabawi ini, ketika jadi imam, bacaannya nggak tartil, kadang-kadang salah-salah. Bisa dipastikan boleh jadi Agus ini hatinya lagi kacau, lagi galau. Tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Mungkin bapaknya sakit, mungkin apapun yang terjadi. Dengan berjalannya waktu, kok Agus bagus lagi mimpin jadi imamnya. Kenapa? Masalah selesai. Artinya siapapun itu, termasuk mereka yang hafal Al-Quran, galau itu pasti sebagai manusia. Ada seorang imam, bacanya hebat, luar biasa. Sekarang kan yang namanya imam-imam tuh anak-anak muda di masjid-masjid mana tuh, ya Allah, qiraatnya luar biasa. Suatu saat galau benar perasaannya. Nah, ada makmum yang kebetulan orang kaya ngerti masalah. Ini imam kenapa selama ini bertahun-tahun suaranya enak, bacaannya tartil dan seterusnya, kok sekarang galau? Orang kaya ini berpikir, boleh jadi bingung tentang ekonomi karena dia tahu, karena sekomplek. Lalu dia kasih pembantunya, tolong dikirim ini uang ke rumah si imam tadi. Begitu dia habis menerima uang, dibilang ini untuk membantu keluarga Anda. Ya Allah, ternyata besoknya dia jadi imam, suaranya kembali merdu seperti sedia kala. Ternyata ngomong punya ngomong, istrinya akan melahirkan, dia nggak punya duit, ini nyata. Begitu dikasih sama orang kaya tetangganya yang tahu permasalahan, dikasih uang cukup karena dia orang kaya, dia tahu masalahnya. Masya Allah, imam yang muda tadi besoknya suaranya merdu, muncul kembali suara yang indah. Kenapa? Galau akan kena siapapun, termasuk imam masjid, termasuk yang hafal Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah membuat gambar kotak, kemudian bikin panah nembus dari ujung kotak, kemudian di kiri kanan panah tadi ada garis miring kecil-kecil. Rasul bersabda, ini adalah gambaran manusia dalam kotak tadi. Yang mengelingkarinya ini gambaran kematian, bahwa manusia pasti kapan akan mati. Sementara ini panah yang nembus ke sini obsesi manusia. Garis-garis kecil ini adalah rintangan. Apa maksudnya? Kita semua pasti akan mati dan semua sadar tentang kematian. Manusia obsesinya tinggi, sampai nembus daripada kematian. Manusia punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan,
Tapi dengan gambaran yang Rasul buat tadi, dengan di kiri kanan ada garis ini rintangan. Seorang manusia ada rintangan, ini selesai. Jangan ada girang. Di depan tuh ada rintangan lagi. Selesai rintangan ini, ada rintangan lagi. Inilah obsesi manusia. Makanya, yang namanya manusia, Rasul bersabda, seorang manusia kalau dia sudah punya 2 gunung emas, tidak akan puas. Pengen minta gunung emas yang ketiga. Diberikan yang ketiga tidak akan puas. Dia ingin yang keempat. Spit turab, sampai dikubur dalam tanah. Manusia punya obsesi, punya cita-cita, keinginan. Mereka berharap apapun yang mereka inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, kita ini mengejar yang belum pasti. Pangkat, jabatan, kekayaan, cita-cita kita yang pasti kadang-kadang dilupakan. Mana yang pasti? Ini garis ini, kematian. Ini camat, calon mati. Siapa yang pengen duluan? Ngacung. Kita ini bakal mati. Boleh nggak punya obsesi? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Makanya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Tidak seorang pun yang tahu apa, kapan, di mana dia mati. Ibu tahu nggak besok? Rencana punya rencana. Tapi Allah menentukan lain. Duh, tahun baru nih. Besok, ntar malam nih. Ke Ancol, jalan-jalan. Beli trompet, nonton band. Banyak angan-angan. Brog, hujan dari sore. Banjiran. Rencana pengen jalan-jalan ternyata ini. Makanya kita, yuk. Boleh punya cita-cita, keinginan, harapan. Tapi sedang-sedang saja. Karena kalau ada orang punya obsesi ingin sukses luar biasa, Masya Allah galau perasaannya kalau nggak tercapai. Jangan terlalu tinggi harapan kita, minta kepada Allah yang terbaik. Inilah rezeki buat saya, inilah syukur dengan apa yang Allah berikan buat saya. Biar hati kita tidak galau. Gitu, Bu. Oke, Bu. Guys ya. Bersedia? Selain ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Galau. Ipa tipe orang yang sering galau, mah. Karena Ipa tuh orangnya galau kalau mau bayar sesuatu tuh uangnya nggak cukup gitu, mah. lu mah bingung, makanya nyari duit yang banyak loh. Jadi jangan suka ngutang, giliran bayar bingung. Itu mah bukan galau. Jangan lebih besar dari pasak daripada tiang. Begitu. Nah, katanya kalau orang galau, sedih, ya kalau memang kamu sedih, maka menangislah untuk mengurangi beban dari kesedihan itu sendiri. Apa betul itu gitu? Salah. Salah. Kalau Anda merasa galau, resep yang pertama yang harus Anda lakukan, isi waktu Anda dengan sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Kita pergi ngaji, kita baca Quran, kita baca tafsir, baca buku agama, bersosialisasi, datanglah ke guru ngaji, datang ke pesantren, datang ke tempat anak yatim, isi waktu kita dengan yang bermanfaat. Kenapa? Kalau ada manusia tidak mengisi waktu dengan yang bermanfaat, jiwa manusia itu tidak pernah diam. Kalau dia nganggur, dia diam, pikirannya ngelayang kemana-mana, maka dosa dan maksiat yang dipikirkan. Berbeda kalau manusia setiap saat selalu hidupnya, waktunya dimanfaatkan buat yang berguna, yang bermanfaat, baik buat dirinya ataupun buat orang lain, tidak ada pikiran melakukan dosa dan maksiat. Udah penuh dengan kebaikan. Betul. Makanya Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadilah kita yang bermanfaat buat orang lain. Namun seandainya, maaf dalam tanda kutip, kita belum bisa melakukan manfaat buat orang lain, minimal buat diri kita. Banyak zikir, sholat qobliyah, ba'diyah, banyak baca Al-Quran. Dengerin acara kita nih tiap pagi jam 8 di TV One. Minimal waktu kita terisi dengan yang baik dan bermanfaat.
maka pikiran kita tidak akan ngeres. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat jahat karena banyak waktu luang. Rasul bersabda, saya paling benci dengan orang yang nganggur. Karena orang yang nganggur, pikirannya pasti akan direka-reka sesuatu yang dilarang. Kemudian bagaimana lagi mengatasi perasaan galau? Bu, kalau kita mengatasi perasaan galau, jangan terlalu tinggi angan-angan kita. Yang dibenci oleh Allah orang yang banyak angan-angan. Punten, kalau ada orang punya obsesi pengen jadi seorang yang sangat sukses, angan-angannya tinggi, harus begini, karena dia belum tercapai, mungkin tidak sampai ke situ takdir dia. Kacau nggak pikirannya? Kacau. Aduh, teman kuliah saya jadi direktur, saya masih jadi staf. Teman kuliah saya udah kaya raya, kok saya masih begini? Hayo berandai, panjang angan-angan. Orang, kata Rasulullah, yang tua usianya, ada dua yang membuat dia merasa muda. Yang pertama, hubud dunya wa karahiyatul maut. Yang kedua, panjang angan-angan. Walaupun sudah tua, sudah renta, mungkin boleh jadi sudah sakitan dalam tanda kutip. Kalau mikirin dunia, Allah semangat. Usaha ini semangat. Merasa dia pasti akan mendapatkannya. Itu yang pertama, walaupun usia tua, dia merasa muda. Yang kedua, panjang angan-angan. Seandainya saya punya ini, seandainya saya punya ini. Hidup dalam berandai-andai tidak membuat kita bahagia. Buang waktu, buang umur, rugi kita. Makanya hindarkan panjang angan-angan, hindarkan kita obsesi yang terlalu berlebihan. Biasa-biasa saja mensyukuri nikmat Allah. Inilah bagian saya, maka galau akan pergi. Apalagi yang kita lakukan? Banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya apapun yang kalian minta pasti akan aku kabulkan. Makanya Rasul selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati manusia, kuatkan dalam agamamu. Itu yang kita berdoa kepada Allah, biar kita nggak galau. Begitu Ipe. Iya, Ma. Ma, kalau kita tidak dibenarkan ketika kita lagi sedih terus menangis, terus untuk orang dewasa menangis itu kapan diperbolehkannya? Begini, kalau ada permasalahan berat, nangis boleh. Yang tidak boleh meratap. Kalau manusia tidak pernah nangis, bohong. Normal. Tapi yang tidak boleh berlebihan, nangis mulu. Action kagak, lu ngapain nangis mulu, mata lu bengkak, akhirnya air mata buaya yang keluar. Boleh nangis, boleh, normal. Ada kesedihan kita nangis, silahkan. Jangan di depan umum, jangan meronta-ronta, jangan meratap, artinya tidak beriman. Saya yang tukang ngomong aja, kalau misalnya ada masalah, karena semua punya masalah, sedih boleh, nangis. Kalau saya ditulis di kertas, apa yang gua nggak suka? Sholat malam, baca Quran, zikir, mohon sama Allah. Tulis lagi. Selesai puas, bakar, selesai. Jadi nggak bermasalah dengan orang. Oke. Itu nangis boleh. Nangis boleh ya, Pak ya? Tidak boleh meronta-ronta. Meratap yang tidak boleh. Itu artinya orang yang meratap itu tidak beriman. Tidak beriman, sabar ya. Dari jamaah mungkin ada bertanya dulu satu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safiati dari Majelis Talim An-Nur, Pondok Ungu, Bekasi Utara. Pondok Ungu, bajunya hejo. Dari nyambung ya. Iya. Pondok Ungu. Galau nih, Mah. Ada apa Pondok Ungu? Iya, Mah. Sudah berusaha ingin menghilangkan galau yang ada. Sudah mengikuti resep rumus yang Mamah tadi sampaikan. Tapi sepertinya galau tidak mau hilang dari perasaan kita. Wow. Ya, terima kasih. Artinya iman belum menancap dalam dada kita. Orang yang galau, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Anda lihat Ar-Ra'd 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang mantap imannya kepada Allah, hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan kalian hatinya tenang dan tenteram. Artinya baru di mulut, belum dari hati. Makanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan.
diamalkan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Kalau Anda merasa sudah melakukan tadi dari permukaan, belum dari hati, sekarang tanamkan di hati Anda. Ini ketentuan Allah, takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan likulli sa'in qadra, semua dapat qadarnya masing-masing. Begitu Pondok Ungu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Ungu, ya. Mah, kalau Rasul itu pernah galau nggak sih, Mah? Pernah. Pada saat apa itu, Mah? Pada saat itu wahyu belum diturun-turunkan juga oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, kok ini nggak ada wahyu? Ada apa? Apa salah saya? Nah, gitu. Akhirnya, ya ayyuhal muddasir, kum fa'andir. Rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Hai orang berselimut, bangun kamu, berdakwah bangun. Agungkan Tuhanmu, bersihkan pakaian kamu. Itu ketika habis dia galau memikirkan, kok udah lama nih nggak ada turun wahyu gitu. Oke, ya. Jadi bangkit, bergerak. Bangkit, bergerak. Untuk membuat kegalauan. Ayo, iya, bangkit, begitu. Jadi kata Allah, jangan galau. Bangkit, kamu bergerak, berdakwah, bicara sama orang, deketin agama, banyak berzikir, mohon kepada Allah, agungkan Tuhanmu, bersihkan pakaianmu. Itu perintah Allah. Oke, Mah, di zaman milenial nih Mah, kan itu istilah galau terkenal kalau lagi putus cinta gitu Mah. Nah, pernah adik itu nangis masa sedukan. Pak tanya kenapa? Sesenggukan, sesedukan. Sesenggukan. Kalau sesedukan oh iya, minum keselak. Sesenggukan. Terus ditanya ternyata dia lagi putus Mah. Nah, Ipa sebagai kakak bingung gitu. Ya gimana? Cara memberitahunya kalau pacaran tuh nggak boleh, nggak usah dipikirin. Tapi dia lagi sedih. Jadi ya udah dia biarin. Hei dek, kenapa putus? Allah kasih tahu pacaran itu dilarang dan Allah tunjukkan bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Oke kakak, bilang sama ademu, bilang nenek ngomong. Oke. Oke Mah. Susah amat gitu-gitu doang ya. Sesedukan. Sesedukan kayak gimana sih waktu itu? Sesedukan. Gitu. Oh, ada kayak yang tersendat-sendat gitu ya kayak. Gitu. Itu sesenggukan. 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 Nah, maaf orang sesedukan mah kesedok. Tuh, Sesedukan. Maaf nggak tahu istilahnya. Sesenggukan. Sesenggukan. Iya. Sesenggukan gitu. Jangan sering galau, Bu. Kalau Ibu sering galau nanti kena penyakit namanya diabetes. Galau jadi bete terus bawaannya jadi nggak semangat gitu ya Maya. Iya. Gampang bete. Kurang bergairah. Kurang bergairah. Kurang Betul. makan Kurang. gitu. Kalau misalkan doa kita belum diijabah, kita boleh galau nggak sih Mah? Jangan. Jangan Mah. Ud'uni astajib lakum. Berdoakan kepadaku, niscaya sebenarnya kalian kabulkan, kalian minta aku kabulkan. Masalahnya doa pakai syarat. Anda silakan lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan semua yang berdoa dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bi. Kerjakan segala perintahku, jauhi yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Ini loh syaratnya. Kalau kita berdoa belum dikabul, nanya, jangan nyalahin Allah. Sudahkah terpenuhi syarat yang Allah ajukan apa belum? Sudah nggak segala perintah Allah dikerjain? Ada yang nggak tinggalan? Sudahkah yang dilarang oleh Allah kita jauhin atau masih terlanggar? Sudahkah beriman dengan 6 rukun iman apa belum? Ini kita tanya. Karena apa? Anda lihat jawabannya di dalam surat Al-Baqarah 216. Wa sa'antaqahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah sangat tahu kebutuhan kalian. Kalian tidak tahu apapun. Kalau kita berdoa, ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Caranya Allah mengabulkan doa dengan 3 cara. 1. Orang berdoa, ya Allah, jadikan aku orang kaya. Blok. Kaya. Langsung. Langsung. 2. Itu oleh Allah dialihkan. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Dikabul oleh Allah.
Cuman orang tadi kodok kehidupannya tabrakan, misalnya kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3. Dia berdoa, dikabul oleh Allah. Kata Allah, kasihan dia nanti kalau kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3, dikabul kekayaan, tapi dialihkan. Yang aturan kakinya patah, mukanya sobek, giginya copot 3, jadi lecet doang. Gitu kan? Itu kodoknya dirubah ke mudah. Ini dialihkan. Yang ketiga, buat menghapus dosa. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Ya Allah, jadikan aku orang kaya. Dikabul oleh Allah. Cuman orang yang berdoa dosanya banyak. Maka doa yang dia minta menjadi orang kaya dikabul. Cuman buat ngapus dosa dia. Cuman yang namanya berdoa kita yakin di hati. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi wa ana ma'u yadkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Sekali lagi, perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Ini maksudnya. Ya. Kalau orang yang berdoa yakin doanya dikabul, aku kabul, tak dia yakin. Yakin. 2. Orang yang berdoa ragu-ragu, dikabul nggak, dikabul nggak. Kata Allah, dia aja ragu-ragu, kagak dikasih. Yang ketiga, dia berdoa, rasanya doa saya mah nggak bakal dikabul, kagak bakalan. Ya. Makanya yakinkan di hati, syaratnya terpenuhi tadi. Oke, yakinkan di hati untuk syarat terpenuhi agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaik sangkalah kepada Allah. Jangan galau. Setelah ini kita kembali lagi, siapkan yang mau bertanya, boleh ke Mama Dede. Habis ini kita boleh tanya jawab lagi ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya ibu-ibu, di segmen ini kita masih buka sesi tanya jawab tentang resep anti galau. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tes dulu semangatnya. Resep anti galau lah ya, sama lah rumus anti galau, resep anti galau iya, ada lah ya. Rumus, resep sama. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau tes dulu semangatnya. Bu, galau bu? Iya nih, galau. Idih cakep, jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung saja, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya ibu biru silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novilia dari Majelis Taklim Al-Falah Sektor 5 Bekasi Utara. Ya. Galau nih mah. Ada apa? Saya mau nanya mah, kan anak saya mau masuk SMP. Apakah dia lebih baik di SMP negeri atau pesantren ya mah? Pesantren. Zaman sekarang punten, pergaulan di luar tuh luar biasa berat. Kalau Anda masukin di pesantren, minimal anak-anak ini sudah terwarnai dengan agama yang baik. Minimal kan 50-60% tentang agama, pergaulan di luarnya kurang. Punten. Kalau yang di luar kadang-kadang sekolah sampai jam 12, itu waktu luangnya banyak. Di pesantren lebih banyak waktu dipakai untuk belajar, untuk zikir, untuk murojaah dan seterusnya. Ini saran saya, lebih baik masukin pesantren. Dan dia insya Allah nanti ketika sudah gede akan mendoakan orang tuanya insya Allah. Amin. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu takut galau lagi ketika nanti anaknya harus berpisah lama, kan galau jadinya. Tidak usah galau. Berpisah lama bisa video callan, bisa ngobrol melalui HP. Anda titipkan kepada ustadznya, kepada kiainya. Anda bisa tengokin 2 minggu sekali, seperti itu, tidak masalah. Semuanya mudah selama hati kita ridho karena Allah buat masa depan anak saya. Oke, sip. Bu, selanjutnya Ibu Merah. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juneria dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cabang Bungin Bekasi Utara. Mangga. Mama galau nih. Ada apa Cabang Bungin? Apakah saya salah mah kalau lagi galau baru sholat tahajud? Bu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak.
pada tengah malam bangunlah kamu, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kamu akan naik di hadapan Allah. Jadi punten semuanya, bukan kalau ada masalah doang kita tahajud, harusnya istiqomah. Punya masalah, tidak punya masalah, kita tahajud. Coba silakan ibu lihat di dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya ayat ini mengajarkan istiqomah. Senang susah ibadah, bahagia sengsara ibadah, punya duit nggak punya duit ibadah, sehat sakit ibadah, istiqomah. Jadi kalau misalnya Anda giliran lagi susah doang, minta sama Allah, kata Allah, lu kemarin kemana aja, gitu kan? Bener. Jadi harus istiqomah, Neng. Suami lagi anteng bobo we. Ya suami pacaran apalagi kawin lagi, nangis bengkak matanya. Ya Allah, sadarkan suami saya salah kali. Rasul itu kalau tahajud yang bengkak kakinya bukan matanya. Jadi tapi mudah-mudahan dimulai dengan punya masalah dia tahajud, mudah-mudahan terbiasa besok-besoknya punya masalah, nggak punya masalah tahajud, karena kita bisa merasakan tenangnya hati kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus istiqomah, Bu. Istiqomah. Apa istiqomah? Continue. Continue-nya lucu Mas, soalnya dibilang kecil Mas. Continue. Iya. Maaf ya Mas. Berkesinambungan. Terus menerus. Terus Iya. berkesinambungan. Mah, tapi kalau kita nih mah, kita galau tuh kadang, ya Allah, jangan-jangan Engkau sudah gak sayang lagi sama hamba. Hamba kangen, hamba ingin dicintai oleh Engkau. Kalau begitu boleh tuh mah. Begini, kenapa manusia berbuat salah? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat, menciptakan manusia, sengaja oleh Allah, manusia selalu berbuat salah. Al-insan mal khataban insan. Kenapa? Kalau kita berbuat salah, karena kita manusia, bukan malaikat. Kenapa diciptakan berbuat salah? Karena Allah sangat suka dengan rintihan taubatnya seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya la kabirata mal istighfar wala sogirata mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau dengan istighfar. Dosa kecil akan lama-lama jadi besar dikerjakan terus-menerus tanpa istighfar. Jadi bukan berarti boleh berbuat salah kita minimalisir kesalahan, tapi kalau harus berbuat salah diiringi dengan perbuatan baik, itu akan menghapus dosa kita. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. gimana Ipe? Sudah dengar tausiah, ceramah mama, rumus, resep anti galau? Resep anti galau? Resep Mas Bedu. Nah, itu bisa. Oh, gua berarti tadi. Resep. Ya, Oke. sudah Ya. tahu dong. Akhirnya nggak perlu lah suami dinas keluar kota, kamu bingung harus ikut suami atau ikut kerja atau kuliah. Jangan, ya Maya. Beri kepercayaan pada suamimu, biarkan mereka bekerja untuk menafkahimu. Yakinkan di hati, saya berikan kepercayaan, dia megang kepercayaan saya. Tuh. Oke. Ya nanti juga Ipa bisa video call gitu. Teleponan. Udah benar sekarang. Untung mama ngomong ya. Iya, alhamdulillah. Artinya sekarang. Gara-gara Jadi mama ngomong arti. ngerti mah. Bagus. Berkat ceramah Mama Ipa akhirnya bisa mengurangi kegalauan Ipa. Menghilangkan. Menghilangkan. Jangan dikurangi, dihilangkan. Dihilangkan. Kalau nggak boleh ya, Ma. Galau tidak boleh. Iya. Yakinkan ada Allah yang ngatur hidup saya. Siap. Nah, Terima kalau kasih, gitu Ma. sama-sama aja kita berdoa ya, Ma ya. Ya. Supaya kita semua di sini nggak ada yang galau lagi, Ma. Yuk. Ya, silakan. Ma, hai, Ma. Yuk kita sama-sama angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tanamkan keimanan dalam dada kami semuanya ya Allah.
Kami sadar tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Kadang harapan, cita-cita keinginan kami tidak Engkau kabulkan ya Allah. Perasaan galau terbersit dalam hati kami. Tapi kami yakin pasti Engkau berikan hikmah yang terbaik dari ujian yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu kami isi waktu kami dengan sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Kami pun selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Kami hindarkan rasa galau kami dalam hati kami. Karena yakin inilah yang terbaik buat kami yang Kau berikan buat kami ya Allah. Kami pun tidak ingin punya angan-angan yang tinggi. Karena angan-angan yang tinggi hanya menimbulkan perasaan galau kami seandainya yang kami inginkan tidak Engkau kabulkan ya Allah. Oleh karena itu tanamkan dalam dada kami kesucian hati kami, kebersihan dada kami ya Allah. Tanamkan dalam diri kami inilah yang terbaik buat kami agar kami mensyukurinya, bukan kami galau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Enggak ada lagi tuh yang namanya galau. Hilangkan ya, bukan kurangi tapi hilangkan, jangan lagi galau. Mama terima kasih ya Ma atas tausiahnya. Terima kasih banyak ya Ma. Ipe jangan galau lagi ya. Siap Mas Badu. Doain suami, beri kepercayaan. Amin. Oke. Makasih Mas Badu. Sama-sama Ipe. Anda Bawi, terima kasih. Musik yang luar biasa lagi. Batiknya bagus banget dari siapa? Mas Kas. Oke. Baik jamaah, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Apabila Anda ingin berkunjung bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi terlebih dahulu yang ada di bawah ini. Atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Sekali lagi jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.